Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an juga. Banyak orang yang dengan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Mengapa? Karena orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia akan tahu jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beramal dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya natijah yang banyak dari pengamalan itu. Di samping dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan kebaikan daripada amal yang dilakukan. Karena amal yang dilakukan berdasarkan Quran itu adalah suatu kebenaran, dan apabila dia berada dalam kebenaran, maka dia akan diberikan kemenangan. Dia akan diberikan jalan, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Dia akan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia hidup sesuai dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka Allah angkat derajatnya. Jangankan beramal dengan Al-Qur'an, seandainya Al-Quran berada di sebuah kulit saja, maka kulit itu akan dimuliakan. Ya, contoh yang mudah misalnya kulit yang diperoleh dari bangkai, ya. Bangkai kan menjijikan, ya. Kemudian kulitnya diambil, disamak, ya, dikeringkan, kemudian dijadikan samak daripada Al-Quran, ya. Dijadikan samak daripada mushaf. Karena kulit tadi yang tadinya hina, kulit bangkai, ya, setelah disamak menjadi tidak najis, kemudian digunakan untuk sampul mushaful Quran, ya, maka kulit itu pun akan dimuliakan, ya, karena bersamaan dengan mushaful Quran akan ditempatkan di tempat yang tinggi, akan diciumi, kan gitu, ya, ditaruh di tempat yang aman, kan gitu. Kulit itu, ya. Begitu juga hal lain, ya. Karena berhubungan dengan Al-Qur'an, maka hal lain itu akan ditinggikan. Yang saya maksud adalah hati manusia. Hati manusia kalau berhubungan dengan Al-Qur'an, maka orang itu akan dimuliakan. Bahkan, ya, kita dengar hadis tadi, ya, bahwa orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, orang tuanya saja, ya, orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota, mahkota dari cahaya, di mana cahaya yang diberikan oleh Allah sebagai mahkota, ya, untuk orang tua yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, itu cahayanya melebihi daripada cahaya matahari apabila matahari itu diletakkan di rumah-rumah kita. Matahari, ya, itu begitu cahayanya terang benderang, maka masih kalah dengan terangnya cahaya mahkota yang Allah akan karuniakan kepada orang tua dari anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, ya.
Jadi begitu rupa luar biasa membaca Al-Quran. Orang ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran. Tapi banyak orang yang dihinakan dengan Al-Quran. Ya. Mungkin kalian masih hangat ya mendengarkan orang yang menginjak-injak mushaful Quran itu ya, maka Allah tunjukkan kepadanya kehinaan ya. Ada yang kemudian gosong ya, tiba-tiba tubuhnya ya kan. Ada yang Allah berikan azab, paling tidak dihinakan ya. Seorang dosen pernah di hadapan mahasiswa, ini seorang dosen liberal ya, ya. Kemudian diinjak-injak mushaf dalam Al-Quran di depan kelas ini ya. Kemudian dia katakan dia adalah kertas ya, sama seperti kertas ini ya. Maka nggak ada apa-apanya, jadi dihinakan. Maka akhirnya ada seorang mahasiswa yang kemudian dia datang menghampiri dosen itu. Kemudian dia mengambil bukunya karya dosen itu yang ada di meja ya. Kemudian diinjak-injak juga. Kemudian dosennya marah gitu ya. Kenapa kamu injak-injak buku saya? Ya. Oh, itu kan kertas seperti biasa kan. Kenapa kamu marah? Sedangkan Al-Quran kamu injak-injak. Ya, apa artinya? Bahwa orang yang menghinakan ya mushaful Quran saja masih di dunia juga dia dihinakan ya. Apalagi nanti di akhirat. Banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang menghinakan Quran ya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran, membaca Quran, mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada kita, dan juga derajat orang tua kita diselamatkan oleh Allah, diberikan cahaya yang terang di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.